Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sendiri Gilman Firdaus yang akan mengajari kalian tentang pemrograman dasar. Tentunya kalian merasa asing apa itu pemrograman dasar. Kita akan jabarkan apa itu pemrograman dasar. Singkatnya itu adalah pemrograman dasar. Apa itu pemrograman? Nah, pemrograman ini kalian akan tentu tentang menciptakan suatu program yang eksak yang akan dimengerti oleh si komputer dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer. Tentunya salah sekali kalau misalkan kalian mengartikan bahwa komputer itu dimengerti oleh bahasa kita sehari-hari, itu salah. Tentunya komputer itu dimengerti oleh bahasanya sendiri, yaitu 1 dan 0. Nah, si komputer itu mengerti 1 dan 0 gitu. Nah, kita akan belajar tentang bahasa ini. Tentunya ini mah hanya yang lebih dalam. Sebelum ini itu kita akan mengenal yang namanya bahasa yang mengerti kita, dimengerti kita. Contohnya misalkan kan di strukturnya itu yang pertama itu ada bahasa pemrograman, bahasa tingkat tinggi. Terus yang kedua adalah pemrograman bahasa tingkat menengah. Yang ketiga tingkat rendah. Nah, ini yang tingkat rendah itu langsung ini ya, kita langsung dimengerti oleh ini. Jadi kita tidak tahu apa sih itu langsung 1 dan 0 gitu kan, kita tidak tahu bahasa mesin itu sendiri. Nah, kalau misalkan bahasa ini itu tentunya kita dimengerti. Misalkan yang pasti lebih kita pahami itu adalah if, misalkan else, terus switch, terus apa lagi misalkan for. Nah ini kan dimengerti oleh kita. Misalkan if, jika ini tidak, misalkan switch itu mengalihkan, dan ini for itu untuk gitu. Nah ini kan dimengerti. Nah ini yang kita akan dipelajari, yang nanti kita pelajari gitu. Nah, dasar ini cakupannya ceritanya tentang masalah kesini. Oke, kita masalah ke dasar. Nah, dasarnya kita adalah kita untuk dimengerti ini tuh untuk bisa berpikir secara computational thinking. Jadi berpikir secara komputasi gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir secara komputasi, apapun yang ada di pikiran kita tuangkan ke komputer supaya komputer itu bisa menjalankan aplikasinya gitu, misalkan gitu. Nah, caranya untuk bisa mendapatkan ini itu kita harus belajar algoritma. Nanti di season yang akan datang akan saya jelaskan lebih rinci dan detail tentunya tentang masalah algoritma. Singkatnya adalah algoritma adalah rentetan atau urutan-urutan memecah masalah gitu. Contohnya misalkan kalian memasak mie, misalkan kalian kan tentukan misalkan tentunya harus
membawa dulu wajan kan, wajan, terus kan air gitu kan, air, terus kan mangkok mesti disiapin. Nah sudah beres semuanya, barulah tinggal disobek si mie-nya itu, sobek, langsung masukin, tuangkan si bumbunya, udah. Nah baru tunggu beberapa menit, langsung ditiriskan ke si mangkok tersebut. Nah itu adalah yang benar. Coba kalau misalkan yang salah algoritmanya, dituangkan, kita sobek dulu, sobek, langsung dimasukin si mie-nya. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang salah. Yang kelewat itu adalah si belum dikasih air, ya belum dikasih air. Terus si apanya tuh mangkoknya pun belum, gitu kan. Padahal kita kan udah mau menyiapkan si bumbu-bumbunya, biar aku supaya disimpan gitu kan di tangan gitu kan, nggak mungkin. Nah tentunya kita harus berentetan gitu. Nah itu namanya algoritma tentunya ya. Nah kita akan belajar nantinya. Nanti tujuan pembelajarannya itu memahami konsep algoritma, memahami struktur algoritma, memahami algoritma menggunakan bahasa natural algoritma, memahami pseudocode, memahami flowchart, dan penggunaan tool flowchart. Terus pengenalan variabel, memahami pengenalan tipe data dan sebagainya. Itu masuknya kepada ini pemrograman bahasa tingkat tinggi, yang tentunya kita akan menggunakan bahasa pemrograman C++ gitu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.